ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا وزدنا علما وارزقنا فهما وعملا صالحا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم آمين. Hadirin jamaah salat maghrib, ikhwan akhwat, kaum muslimin wa muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini kita akan lanjutkan kembali materi kajian rutin kita dalam bahasan kitab Tadhkiratus Sami wa Mutakalim, karya dari Imam Badaruddin Ibn Jama' Al-Kinani rahimallahu ta'ala. Dan masih di bab yang pertama, yaitu penjelasan tentang masalah keutamaan ilmu, di mana penulis di sini membawakan banyak nukilan dari ucapan para ulama yang semuanya menjelaskan tentang masalah keutamaan yang mempelajari ilmu. Dan pada kesempatan malam hari ini kita ambil beberapa ucapan ulama kita. Kita awali dari ucapannya sahabat yang mulia Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, yang mana kata beliau, ta'allamul ilma, pelajarilah ilmu, fa inna ta'allumahu khasyah, karena di dalam mempelajari ilmu akan melahirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Khasyah itu yang akan didapat oleh orang yang mempelajari ilmu, yang mana para ulama menjelaskan bahwa indikasi keberhasilan orang dalam belajar ilmu adalah di kalimat ini, yaitu lahirnya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi cara sederhananya, kalau kita ingin mengukur apakah selama ini kita dalam mengaji, dalam kita ikut kajian, dalam kita belajar berhasil ataukah tidak, maka lihat dari rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah tumbuh, apakah bertambah, atau justru biasa saja, atau bahkan sama sekali tidak ada. Kalau ternyata ada di bagian yang kedua, maka segera kita koreksi. Jangan-jangan ada yang keliru di dalam kita belajar, ada yang miss ketika kita duduk di dalam majelis ilmu. Yang mana sekali lagi kalau kita berada di bagian yang pertama, maka itu yang akan kita dapatkan kemuliaan demi kemuliaan, seperti yang sudah kita baca dari ucapan para ulama salaf kita. Tapi sebaliknya, kalau ternyata kita berada di bagian yang kedua, maka bukan hanya rugi, akan tapi ancaman. Ancaman. Sekali lagi, ilmu ada dua. Sebagaimana ilmu yang kita pelajari, apabila kita bisa amalkan dalam kehidupan seharian kita, maka ilmu tersebut akan membela kita nanti pada hari kiamat di hadapan Allah. Tapi sebaliknya, ilmu yang hanya sekedar sebagai wawasan pengetahuan semata, tidak lahir amal, tidak lahir kebaikan, maka ilmu tersebut akan menjadi saksi juga atas kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, akan menjadi hakim kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang senantiasa harus kita renungkan, agar setiap kita hadir dalam majelis ilmu, kita bisa memperbaiki niat, dan juga setelah dapat ilmu kita termotivasi untuk beramal. Fa inna ta'allumahu khasyah. Kemudian berikutnya kata beliau, wa talabuhu ibadah, dan mempelajari ilmu, mencarinya, maka bernilai ibadah. Jadi kita
mencari ilmu, baik dengan cara belajar, dengan cara bertanya, ya, dengan cara membaca, ya, atau menyimak, ya, rekaman video, kajian, maka itu bernilai ibadah. Yang tentunya ibadah tadi, ya, akan berbeda dari cara kita mencari ilmu tersebut. Antara orang yang hadir di majelis ilmu dengan yang hanya sekedar menyimak rekaman videonya itu tentunya berbeda. Pahalanya berbeda. Nilai ibadahnya juga berbeda. Antara yang dia belajar langsung ke ustaz dengan yang melalui perantara, ini juga berbeda. Ya, antara bertanya, menyimak, dan seterusnya ini juga berbeda. Intinya, ya, semua rangkaian yang kita lakukan dalam mencari ilmu itu bernilai ibadah. Tapi sekali lagi, ya, nanti nilainya berbeda dari satu cara dengan cara yang lain. Jelas yang paling besar nilai ibadahnya adalah dengan langsung hadir di hadapan para guru kita. Itu yang nilainya paling tinggi, ya. Kemudian kata beliau, mudzakaratuhu tasbihun wa mudzakaratahu tasbihun, dan diskusi tentang ilmu ini bernilai zikir, ya, bernilai zikir, pahala zikir, tasbih, ya. Jadi ketika kita diskusi tentang ilmu, pembahasan tentang masalah hukum, atau mungkin di sebuah bab, atau mungkin di permasalahan-permasalahan apa yang mungkin berkenaan dengan ibadah kita, usaha kita, keluarga kita, ataupun masalah ilmiah yang lainnya, pada saat kita diskusikan, maka itu bernilai ibadah tasbih, ya, bernilai ibadah tasbih. Karena dalam diskusi di situ banyak sekali manfaat yang kita dapatkan, ya, ada fawaid baru yang kita dapatkan, sebagaimana akan menguatkan ilmu yang kita telah ketahui, sebagaimana akan semakin merekatkan, ya, hubungan antara lawan diskusi kita, karena di situ kita bisa mengetahui, ya, mungkin ilmu yang lebih tinggi daripada kita, atau pemahaman yang lebih sempurna daripada kita. Di situ nanti akan bertambah, ya, kedekatan kita, ta'zim kita kepada lawan diskusi kita. Dan ini metode yang digunakan oleh para ulama kita, yaitu diskusi, ya, bukan debat, ya, bukan berdebat, yang dalam berdebat itu, ya, tidak lain tujuannya adalah untuk mengalahkan lawan debat kita. Beda dengan diskusi, maka di situ tujuannya adalah isolul ilal haq, ya, kita itu ingin mendapat kebenaran, ingin sampai kepada kebenaran. Itu diskusi. Dan beda dengan apa tadi, berdebat, ya. Kalau berdebat sangat dicela sekali oleh para ulama kita. Jadi yang dianjurkan adalah diskusi. Kemudian yang berikutnya kata beliau, wal bahtha anhu jihadun, dan melakukan riset itu seperti halnya orang yang pergi ke medan tempur, berjihad. Jadi ketika kita, ya, membahas sebuah masalah, lalu di situ kita melakukan riset yang mendalam, ya, kita kaji ayatnya, kita kaji hadisnya, lalu kita coba riset ucapan demi ucapan para ulama terkait dengan ayat dan hadis tersebut pada permasalahan yang sedang kita cari, ini bernilai ibadah jihad, ya. Karena dalam riset tentunya di situ butuh perjuangan, ya. Kalau di zaman sekarang Allah permudah, ya, ketika kita ingin melakukan riset di zaman sekarang, masya Allah, dipermudah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan adanya media, ya. Dan kita nggak bisa bayangkan dahulu ketika para ulama ingin membahas sebuah masalah, lalu mereka melakukan bahs masail, ya, ini butuh perjuangan yang tidak mudah, ya. Harus mencari kitabnya dulu, kemudian setelah dapat kitabnya harus dibaca,
kemudian setelah dibaca nanti disimpulkan, ya, lalu baru setelah itu dipahami dengan benar dan seterusnya. Ini sebuah perjuangan yang cukup luar biasa. Makanya di dalam sebuah hadis sebutkan, ya, seorang hakim ketika dia berijtihad lalu keliru dalam hasil ijtihadnya, maka dia dapat pahala 1. Kalau ijtihadnya benar, maka dia dapat 2 pahala. Kata para ulama menjelaskan bahwa kalau keliru dia tetap mendapatkan pahala, yaitu di pahala usaha, ya, risetnya, ya, karena riset ini butuh energi yang luar biasa. Kemudian kalau betul dia dapat 2 pahala karena pahala kebenarannya, kemudian pahala dari riset yang dia lakukan. Kemudian kata beliau, wabadlahu qurbatun, dan berbagi ilmu kepada orang lain ini qurbah, ya, sebuah ibadah yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dunia ilmu itu adalah dunia yang penuh dengan ibadah, ya, penuh dengan pahala. Ketika kita berbagi ilmu kepada orang lain, maka ini adalah qurbah, ya, sebuah cara agar kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dahulu dikatakan oleh para ulama kita bahwa ilmu itu ada zakatnya, ya, ilmu itu ada zakatnya, dan zakat ilmu itu adalah membagikan kepada orang lain, mengajarkan kepada orang lain. Jadi jangan dakhil di dalam masalah ilmu yang sudah kita ketahui, karena di situ kita bisa mendapatkan pahala yang begitu besar. Belum lagi kalau orang yang kita ajari, ya, dia mengamalkan ilmu yang kita sampaikan, maka kita bisa mendapatkan aliran pahala dari amalan yang dia kerjakan. Kalau dia tularkan lagi, maka kita pun akan mendapatkan pahala lagi, terus sampai terakhir yang mendapatkan tongkat estafet dari ilmu yang kita ajarkan. Makanya di dalam masalah ini para ulama menjelaskan tidak boleh kita menghadiahkan, ya, pahala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh menghadiahkan pahala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena semua kebaikan yang dilakukan oleh manusia, oleh kaum muslimin, oleh orang-orang yang beriman, ya, hakikatnya adalah ilmu yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada umat. Sehingga secara otomatis semua kebaikan yang dilakukan oleh umatnya, beliau itu mendapatkan bagian pahala. Ya, beliau mendapatkan bagian pahalanya. Taib, wa badlahu qurbah wa ta'limahu man la ya'lamuhu sadaqah. Lalu kata beliau radhiyallahu ta'ala anhu, dan mengajarkan ilmu terhadap orang yang belum mengetahuinya, ini bernilai sedekah. Jadi kita mengajarkan, ya, tentang tata cara ibadah, kita mengajar tentang masalah hukum, ya, kita mengajar tentang masalah, ya, sebuah pembahasan dalam bab ilmu. Bagi orang yang belum mengetahuinya, ini bernilai sedekah. Berarti banyak sekali pahala yang kita dapatkan. Sekali lagi, ya, ilmu ini penuh dengan pundi-pundi pahala yang tidak bisa kita dapatkan kalau kita bicara cuma harta. Ya, kalau kita mungkin punya harta, mungkin kita bisa beribadah dengan ibadah harta, ada zakat, ada sedekah, ada infak, mungkin ada haji, ada umroh dan seterusnya, tapi terbatas. Ya, beda ketika kita punya ilmu. Maka kita bisa mengajari orang yang punya harta, kita bisa mengajari orang yang belum paham, kita bisa mengajari orang yang sedang galau, yang mungkin ingin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Ini pahala yang besar. Ya, pahala yang besar, maka jangan sampai terlewatkan. Di sini poinnya adalah ingin mengajak kepada kita semuanya untuk belajar ilmu, ta'allamu belajar ilmu, ya, kaji ilmu, pelajari ilmu, ya. Dan sekali lagi ilmu yang dimaksud di sini adalah, ya, ilmu Al-Qur'an dan juga
hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah sumber ilmu. Lalu kita lanjutkan. Kata penulis, wa qala al-Fudail ibnu Iyad rahimallahu taala, berkata Imam Fudail ibn Iyad, semoga Allah meridhoinya, alimun muallimun yud'a kabiran fi malakutis sama. Kata beliau rahmatullah, orang yang berilmu, yang ia mengajarkan ilmunya, seorang ulama rabbani yang mengajarkan ilmu yang telah ia dapatkan, yang telah dia amalkan, yud'a kabiran fi malakutis sama, maka dia akan diseru, dia akan dipanggil sebagai orang yang besar, memiliki kedudukan yang tinggi, fi malakutis sama, ya di kerajaan langit nanti di hari kiamat. Jadi orang yang berilmu, kemudian yang mengajarkan ilmu, dua sifatnya. Yang pertama alim, dia berilmu, paham tentang permasalahannya dan juga dibarengi dengan dalil. Ini alim, ya, dia paham ilmunya, kemudian dia paham dalilnya. Artinya dia bukan hanya sekedar paham ilmunya, tapi dia paham landasannya, maksud daripada dalil tersebut. Kemudian dia praktekkan, dia ajarkan kepada orang lain, maka yud'a kabiran, dia nanti akan dipanggil di hadapan para malaikatnya Allah SWT. Allah SWT sebagai orang besar, ya, sebagai orang besar. Ini merupakan kedudukan yang sangat mulia. Ya, kayak seperti ketika kita dalam sebuah perkumpulan, ya, kemudian kita dipanggil, ya, nama kita dengan sempurna beserta gelarnya, dengan prestasinya dan seterusnya. Ya, kebanggaan mana lagi yang lebih bisa kita banggakan daripada momen tersebut. Ini, ya, orang yang berilmu kelak pada hari kiamat akan dipanggil seperti itu. Sama kayak seperti disebutkan dalam sebuah hadis tentang keutamaan orang yang menahan emosi, yang menahan amarah. Disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, orang yang bisa menahan amarah, yang bisa menahan emosi, padahal dia mampu untuk meluapkannya, mungkin kepada istrinya, kepada anaknya, kepada bawahannya, kepada anak buahnya, dia bisa menahan untuk tidak meluapkan kemarahannya atas kesalahan mereka, maka kelak pada hari kiamat akan dipanggil oleh Allah di hadapan, ya, semua manusia yang ada di padang mahsyar untuk memilih bidadari mana yang dia inginkan. Masya Allah, ini keutamaan yang luar biasa. Itu tentang keutamaan orang yang menjaga emosi, ya. Jadi kalau kita ingin, ya, mendapatkan bidadari Allah SWT, salah satu amalannya adalah ka'adzimina al-ghaid, ya, kadhimu al-ghaid, yaitu menahan emosi, ya. Baik, kembali kepada ucapannya Imam Fudail bin Iyad, alimun muallimun yud'a kabiran fi malakuti as-sama. Wa qala Sufyan ibn Uyainah. Ini masih semuanya ucapannya, ya, para ulama. Jadi dibawakan oleh penulis untuk mengajak kepada kita menyelami ucapan para ulama tentang, ya, keutamaan kedudukan para ulama, orang-orang yang memiliki ilmu. Wa qala Sufyan ibn Uyainah, berkata Imam Sufyan ibn Uyainah, seorang ulama, beliau mengatakan, arfa'un nasi 'indallahi manzilatan man kana bainallahi wa baina ibadihi wa humul anbiya'u wal ulama. Kata beliau, manusia yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah kelak pada hari kiamat, man kana bainallahi wa baina ibadihi, atau bisa diartikan manusia yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah, baik di dunia maupun nanti di akhirat, adalah orang yang berada di antara Allah dan hambanya. Orang yang berada di antara Allah dan hambanya. Siapa mereka? Wahumul anbiya wal ulama. Mereka adalah para nabi dan para ulama. Maksudnya bagaimana? Maksudnya orang yang berada di antara Allah dan para hambanya adalah orang-orang yang menjelaskan,
yang menjelaskan apa yang menjadi kebutuhan manusia dalam kehidupan ini, tentang jiwanya, tentang kebutuhan akhiratnya, ya, untuk mengenal tentang siapa penciptanya dan apa yang diinginkan oleh pencipta, ya. Maka mereka adalah orang-orang yang memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Dan siapa lagi kalau bukan para nabi? Mereka yang menjelaskan tentang maksud dan keinginan Allah SWT menciptakan manusia. Para nabi dan para rasul pula yang menjelaskan kepada kita bagaimana untuk bisa sampai kepada pencipta, ya. Sebagaimana para nabi dan para rasul juga menjelaskan masalah hakikat kehidupan, apa tujuan, apa maksud kita diciptakan Allah SWT di dunia ini, adanya fasilitas yang begitu lengkap yang Allah telah ciptakan untuk kehidupan kita, itu maksudnya buat apa, tujuannya untuk apa. Siapa yang menjelaskan? Para nabi, para rasul. Setelah mereka wafat, maka yang mewarisi ilmu mereka adalah para ulama, ya, orang-orang yang berilmu, ya, para ulama, para mubaligh, para ustadz, para kiai, para santri, ya. Bahkan kita semuanya bisa mengambil bagian ini ketika kita sekali lagi punya ilmu. Berarti poin intinya di kalimat beliau adalah di ilmu, pelajari ilmu, belajar ilmu, kaji ilmu, ya, pahami ilmu, ilmu tentang bagaimana kita salat, bagaimana kita wudu, bagaimana kita beribadah kepada Allah, bagaimana kita mensucikan Allah, mengagungkan Allah, bagaimana kita bisa takut kepada Allah, ya, bagaimana kita bisa menumbuhkan iman, menumbuhkan ketakwaan, bagaimana kita bisa istiqamah, menjaga keimanan yang telah kita miliki, karena iman itu tidak ya paten, ya. Iman itu tidak paten, dia bisa hilang, apalagi di zaman seperti sekarang, ya. Di zaman seperti sekarang, ya, kita itu sangat butuh sekali tips dan juga cara-cara bagaimana bisa menjaga keimanan, ya, apalagi ketika kita bicara di media sosial. Karena kita itu lemah, hati kita juga lemah, banyak sekali godaan, ya, banyak sekali, ya, godaan, ya, mulai dari dunia, kemudian pekerjaan, kemudian keluarga, itu sangat menguras energi iman kita. Maka bisa jadi ada orang yang di pagi hari masih beriman kepada Allah SWT, sore harinya sudah enggak beriman. Ya, ini bisa. Karena kita itu lemah. Ya, kita itu lemah sekali. Baik, maka ilmu ini, ya, perlu untuk kita pelajari mulai dari A sampai Z-nya. Ya, mulai dari A sampai Z-nya. Apa yang menjadi kebutuhan yang paling urgent, maka kita pelajari. Kalau kita mungkin, ya, butuh ilmu tentang bagaimana cara sholat, kita pelajari fikih sholat. Kalau kita sedang bingung bagaimana cara berinfak, bagaimana cara menunaikan wasiat orang tua, maka kita pelajari ilmu tersebut. Bagaimana cara kita membagi, ya, waris dari orang tua kita yang telah meninggal dunia, maka pelajari fikih waris. Ya, ketika kita bicara masalah tadi iman kita yang sedang drop, ya, maka pelajari bagaimana cara kita bisa menguatkan iman kembali, ya. Ini intinya sebetulnya yang ingin disampaikan oleh Imam Sufyan ibn Uyainah. Arfa'un nasi indallahi manzilatan man kana bainallahi wa baina ibadihi wa humul anbiya wal ulama. Manusia yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah adalah orang yang berada di antara Allah dan juga hambanya. Ya, ketika, ya, panjenengan bisa menjelaskan kepada istri, kepada anak, bagaimana cara ibadah, bagaimana cara sholat, bagaimana cara membaca Al-Quran. Bahkan ketika kita mengajarkan surat Al-Fatihah kepada anak kita, yang nantinya akan digunakan, ya, selama hidupnya untuk beribadah kepada Allah SWT. Ini salah satu cara agar kita memiliki kedudukan di sisi Allah SWT, karena kita menjadi perantara antara anak kita, antara istri kita dengan Allah SWT. Kalau kita ajarkan kebaikan kepada anak kita, ini menjadi perantara antara kita
dengan anak kita bersama Allah Subhanahu wa taala. Demikian seterusnya. Lalu kata beliau, wa qala aidan, dalam kalimat yang lain beliau berkata, lam yu'ta ahadun fid dunya syai'an afdhala minan nubuwah wa ma ba'da an-nubuwati syai'un afdalu minal ilmi wal fiqh. Kata beliau, tidak ada seorang pun yang diberi sebuah karunia di dunia ini yang lebih baik daripada kenabian. Jadi manusia banyak diberi karunia Allah Subhanahu wa taala. Ada kesehatan, ada kehidupan, bisa makan, bisa bekerja, bisa berkeluarga, ya, bisa berbuat ini dan itu, ya, mendapatkan ilmu dan itu, mendapatkan ilmu pengetahuan yang begitu banyak. Maka kata beliau, tidak ada pemberian yang lebih baik bagi seseorang melebihi daripada pemberian kenabian. Karena kenabian ini hak prerogatif ya Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa kita usahakan. Ya, sering kita sampaikan, kenabian ini enggak bisa kita usahakan. Mau sebaik apapun kita, ya, maka enggak mungkin kita bisa langsung mengklaim menjadi seorang nabi. Sekalipun sholat tahajudnya mulai dari jam 12 malam sampai subuh, ya, rutin puasa sunnahnya, ya, mengkhatam Al-Quran setiap 3 hari sekali, sekalipun seperti itu, maka kenabian ini enggak bisa kita klaim. Karena kenabian adalah pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata beliau, tidak ada pemberian yang Allah berikan di dunia ini kepada seorang yang lebih baik daripada kenabian. Lalu bagaimana kalau demikian masalahnya? Kita enggak mungkin bisa, ya, mengklaim menjadi seorang nabi, ya, mempersiapkan diri menjadi seorang nabi, kan enggak mungkin. Kita punya anak umpamanya, lalu kita siapkan anak kita untuk menjadi seorang nabi, apakah mungkin? Enggak bisa. Karena kenabian itu pilihan Allah. Nah, sekarang bagaimana kalau itu, ya, sangat kecil sekali, bahkan enggak mungkin, karena Nabi SAW sebagai utusan terakhir, sebagai nabi terakhir yang diutus. Maka kata beliau, jangan putus asa, ada kesempatan yang kedua. Wa ma ba'dan nubuwwati syai'un afdhalu minal ilmi wal fiqh. Ada kesempatan kedua yang bisa kita dapatkan, yaitu menjadi pewaris nabi. Kata beliau, maka tidak ada setelah kenabian pemberian yang lebih baik melebihi daripada ilmu dan pemahaman yang benar dalam masalah ilmu tersebut. Ilmu ini menjadi sebuah karunia terbaik. Jadi bukan harta, ya, bukan harta, bukan jabatan, bukan kedudukan, bukan mobil yang mewah, bukan rumah yang megah, ya, rekening yang isinya miliaran, bukan itu. Tapi karunia yang terbaik kata para ulama kita adalah ilmu. Ketika kita bisa, sekali lagi, berwudu dengan benar, ketika kita bisa mandi janabah dengan benar, pada saat kita bisa menghilangkan najis dengan benar, bahkan bagaimana kita bisa berpakaian dengan pakaian yang sesuai dengan kaidah syariah, maka ini menjadi sebuah karunia yang paling besar. Ya, ketika kita bisa, ya, beriman kepada Allah, ketika kita bisa memahami, ya, tentang kehidupan ini, tentang fitnah dunia, tentang fitnah wanita, fitnah kedudukan dan seterusnya. Ini sebuah karunia yang paling besar, ya. Faqila aman hadza qala anil fuqaha'i kullihim. Maka ada orang yang bertanya kepada beliau, apakah ini ditujukan kepada orang-orang tertentu saja? Kata beliau, iya, ini ditujukan kepada mereka para fuqaha, orang-orang yang memahami ilmu. Jadi ilmu saja belum cukup, harus dibutuhkan pemahaman yang benar. Karena bisa jadi ada orang dia berilmu tapi ternyata pemahamannya keliru. Ini berbahaya juga. Jadi yang kita butuhkan adalah ilmu yang benar. Ya, ilmu yang benar. Artinya ilmu yang dibarengi dengan pemahaman yang benar. Kemudian berkata Imam Sahal, kata beliau,
man arada an-nadhara ila majalisil anbiya. Kata beliau, kalau ingin melihat ya bagaimana sih majelisnya para nabi, kita kan nggak pernah lihat ya bagaimana pengajiannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti apa ya ruangannya, seperti apa suasananya ya, kita belum pernah melihat. Maka kata beliau mudah sebetulnya, man arada an-nazar ila majalisil anbiya falyanzur ila majalisil ulama. Maka lihatlah kepada majelisnya para ulama. Lihatlah kepada majelisnya para ulama. Beliau memberikan dua contoh. Yang pertama, yaji'u rajul. Bagaimana cara membedakan ini majelisnya ulama atau ini majelisnya selain ulama? Kata beliau, ada orang datang ke majelis ulama, fayaqul ya fulan ayu syai'in taqulu fi rajulin halafa ala imra'atihi bikadza wa kadza. Majelisnya ulama itu, kata beliau, adalah ketika ada orang bertanya. Salah satu contoh yang diangkat di sini adalah ada orang dia bersumpah. Dia bersumpah dalam hal ini dan itu, kalau tidak terjadi maka istrinya jatuh talak. Bertanya tentang sebuah permasalahan ya kepada ulama tersebut. Fayaqulu talaqati imra'atuhu. Maka kata ulama tadi, berarti kalau seperti itu kasusnya ya istrimu jatuh talak. Wa yaji akhar, lalu ada orang kedua datang. Fayaqulu bima taqulu fi rajulin halafa ala imra'atihi bikadza wa kadza. Orang kedua bertanya hampir mirip dengan isi pertanyaan orang yang pertama. Ya, kalau ada orang bersumpah berbuat ini dan itu, apakah jatuh cerai? Maka fayaqulu laisa yahnathu bihadza alqaul. Maka jawaban untuk orang kedua adalah istrimu tidak jatuh talak. Jadi artinya di sini ya beliau ingin menjelaskan bahwa ulama yang betul-betul ulama, yang dia paham ilmu, pada setiap pertanyaan yang diajukan maka akan dijawab sesuai dengan ilmu, bukan dengan perasaan. Ya, bukan dengan perasaan, akan tapi dijawab dengan ilmu. Walaysa hadza ila nabi au alim. Jawaban tadi, kata beliau, tidak mungkin diberikan kecuali oleh seorang nabi atau orang yang berilmu. Artinya sekali lagi ya, dalam memberikan fatwa ya, orang yang betul-betul berilmu dia akan mempelajari permasalahan tersebut. Jadi enggak asal ya bicara, kan tapi betul-betul dilandasi dengan dalil. Itu maksudnya. Ya, itu maksudnya. Maka kata beliau, fa'rifu lahum dzalik. Maka kenalilah mereka, para ulama. Ya, kayak seperti di zaman sekarang kan banyak ya. Banyak sekali di zaman sekarang ini ustadz ya, yang itu juga ustadz, yang satu bicara ini, satu bicara ini, satu bicara ini di dalam masalah yang sama. Bagaimana cara kita mengenali bahwa itu adalah ustadz yang betul-betul berilmu, yang dia itu takut kepada Allah, bukan karena takut nanti jatuh namanya, ya, bukan takut nanti kehilangan followers, ya. Yang betul-betul ustadz itu yang mana? Yang ketika membahas sebuah masalah atau ditanya tentang sebuah masalah, maka dia akan jelaskan hukumnya seperti yang Allah turunkan, tanpa ada perasaan takut kepada makhluk. Kayak seperti tadi, takut nanti dibully, takut nanti ditinggalkan oleh jamaahnya, atau mungkin nanti dituduh macam-macam dan seterusnya. Tidak. Yang dia takutkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itu para ulama kita. Ketika mereka yang menjelaskan masalah hukum, ya maka mereka itu tidak takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang dimaksud oleh beliau. Jadi kalau kita sekarang ya ketika belajar apalagi di media sosial belajarnya ya di internet, maka cara memilahnya adalah seperti ini ya.
ketika dalam sebuah masalah, apakah dia betul-betul menjelaskan hukum, ada dalilnya atau tidak, ya, apakah ada landasannya atau tidak, kemudian barengi dengan pemahaman yang betul. Pemahamannya menurut pemahaman siapa? Apakah pakai logikanya pribadi, pakai perasaannya, atau mungkin pemahaman gurunya, ya, atau betul-betul ini adalah pendapat yang dilandasi oleh dalil, ya, pemahaman para sahabat, pemahaman ya para ulama salaf, ya. Itu cara kita membedakan antara majelis ulama dengan majelis selain ulama. Baik, waqala Syafi'i radhiyallahu taala anhu, berkata Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, illam yakun fuqaha'u al-amiluna awliya Allah falaysa lillahi waliyun. Ya, kata beliau, ya, kalau bukan para fuqaha yang mengamalkan ilmunya yang menjadi wali-wali Allah, maka tidak ada wali. Tidak ada wali. Jadi ini juga cara, ya, di zaman sekarang mungkin ada orang mengklaim menjadi seorang wali karena dia punya karomah ini dan itu, bisa terbang, bisa apa kayak gitu. Oh, saya wali dan seterusnya. Maka bagaimana cara kita itu membedakan wali yang benar dengan wali yang tidak benar? Kata sebagian ulama, ya, ada yang mengklasifikasikan wali itu ada dua, ada waliullah, ada waliyus syaitan. Ada walinya Allah, ada walinya setan, ya. Maka bagaimana cara kita membedakan antara wali yang pertama dan wali yang kedua? Ya, kata Imam Syafi'i adalah orang-orang yang memiliki ilmu kemudian mengamalkan ilmu, itu walinya Allah. Itu walinya Allah. Jadi kalau, ya, antum semuanya memiliki ilmu kemudian mengamalkan ilmu, baik dalam masalah akhlak, bicara masalah ibadah, bicara tentang masalah muamalah yang baik, ya, bicara tentang masalah bertetangga, bicara tentang masalah kejujuran, ya, bicara ketika menjadi pedagang yang jujur, menjadi pegawai yang jujur, yang amanah, ya. Ketika itu diamalkan, pada saat kita mengetahui ilmunya, maka antum layak disebut menjadi wali. Ini kata Imam Syafi'i. Illam yakun al-fuqaha'u al-amiluna awliya Allah falaysa lillahi wali. Kalau bukan para fuqaha yang mengamalkan ilmunya disebut sebagai wali Allah, maka tidak ada wali. Siapa lagi kalau bukan mereka wali Allah? Jadi sekali lagi, wali itu bukan atribut. Ya, bukan atribut. Bukan hanya diukur dengan karomah, ya. Dan bicara masalah karomah, kata para ulama, ya, dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, karomah itu betul ada. Kita yakini bahwa karomah para wali itu ada. Kita tidak mengingkari, tapi karomah adalah sesuatu yang Allah berikan kepada seseorang, ya, yang nggak bisa diusahakan. Sebagaimana Allah berikan, ya, tidak berulang. Itu karomah. Tapi kalau ada karomah kok bisa dilakukan berulang kali, nah, ini perlu diwaspadai. Bisa jadi itu karomah dari setan. Bisa terbang, bisa berjalan di atas air, bisa dilakukan berulang kali sebagai pertunjukan. Nah, ini bukan wali. Wali itu ketika ada orang mungkin kecelakaan, tabrakan, yang harusnya mungkin dia meninggal, kemudian Allah selamatkan. Hanya cukup sekali itu saja. Orang jatuh dari ketinggian yang biasanya orang mati, kemudian dia hidup, itu karomah dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu cara membedakannya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ini beberapa ucapan dari para ulama kita, mudah-mudahan bisa kita sari dan kita ambil poin-poinnya bahwa ilmu ini memiliki kedudukan yang begitu tinggi. Maka mari kita belajar, ya, kita hadiri majelis ilmu dan kita kaji ilmu berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mudah-mudahan Allah mudahkan. Barakallahu fikum. Kita cukupkan dengan baca doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.